Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang senantiasa mengharap ridho Allah, insya Allah kita yang hadir di tempat ini telah mempunyai sikap bahwa urgensinya, pentingnya kita melanjutkan taklim setelah kita melakukan ibadah sholat berjamaah, di mana kita perlu selalu menjalin persaudaraan. Hidup tidak bisa seorang diri, tetapi hidup perlu kolektif. Karena itu 3 kata kunci yang harus selalu ada pada memori kita dan jangan sampai hilang dari memori kita adalah tentang hidup, kehidupan, dan penghidupan. Hidup itu baru ada ketika kita bergerak. Lalu kehidupan bagi kita itu ada kehidupan dalam kesementaraan dan ada kehidupan dalam keabadian. Kehidupan di dunia adalah kehidupan yang bersifat kesementaraan. Kita akan menyongsong kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang abadi, yang biasa kita kenal kehidupan ukhrawi. Sementara penghidupan yang selalu kita cari adalah untuk mensukseskan kehidupan itu sendiri. Biasa dikenal dengan kata ma'isyah. Nah, bagaimana supaya penghidupan kita tidak berada di dalam kesempitan? Berdasarkan salah satu firman Allah bahwa orang-orang yang lalai dari ingat kepada Allah, maka Allah jadikan dia penghidupannya dalam kesempitan, dan di yaumil akhir dia dalam suasana yang buta. Tentu saja kata buta di yaumil akhir itu adalah majaz, kiasan. Artinya dia tidak menemukan jalan keluar dari kesulitan abadi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Begitu firman Allah. Nah, ke penghidupan yang biasa kita cari dan di antara manusia berlomba untuk mendapatkannya, maka di situ ada manusia-manusia yang menjaga etikanya dan ada manusia-manusia yang mengabaikan etika. Nah, kita yang hadir di tempat ini berharap menjadi bagian orang yang mempunyai kehati-hatian, bisa memelihara diri, bisa menjaga diri, bisa waspada dan melindungi diri dari keterpurukan penghidupan itu. Makanya taklim seperti subuh ini adalah bagian dari zikri, dari ingat kepada Allah, di mana kita selalu ingatan kita ada pada Allah. Maka kemana saja wajah kita menghadap, kemana saja kaki kita melangkah, di mana saja kita singgah, Allah membersamai kita. Dan ketika Allah membersamai kita, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Maka Allah akan selalu mengeluarkan kita dari suasana kegelapan, dari suasana kepengapan, dari suasana kesempitan kepada suasana yang lapang, suasana yang cerah. Maka kemudian Allah tawarkan model kehidupan yang bisa menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat itu.
Itu yang tertera di dalam firman Allah surat As-Saff yang terkenal itu mulai ayat 11 itu. Dan itu hanya diseru pada orang yang telah mengaku beriman, tidak kepada semua manusia, tetapi pada orang-orang yang telah mengaku beriman. Untuk membuktikan pengakuannya, mewujudkan nilai-nilai keimanannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka kualitas iman dan takwa itu selalu mengikuti tentang orang-orang yang berwaspada itu. Dan itulah manusia yang berkualitas. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu, aku tawarkan kepada kamu tijarah, suatu perniagaan, istilah untuk yang namanya al-hayat itu, kehidupan itu, Allah posisikan al-hayat itu, kehidupan itu sebagai tijarah, perniagaan yang akan menghindarkan diri kamu dari siksa yang pedih. Bila ini tawarannya dari Allah, berarti memang kehidupan dengan bingkai penghidupan itu ada yang memang menyelamatkan, ada yang memang menterpurukan. Itulah kehidupan seperti itu. Maka kita kemudian ungkap firman-firman Allah itu, ditemukanlah ada 3 model tijarah, berdasarkan Al-Quran itu, berdasarkan perniagaan itu. Yang pertama adalah marobihat tijarah, kehidupan perniagaan yang pasti rugi, tidak pernah bertemu dengan keuntungan. Itu kita baca di awal surat Al-Baqarah. Mana yang marohibat tijarah itu? Ternyata yang marohibat tijarah itu perniagaan yang selalu rugi, pasti rugi, tidak akan mendapatkan keuntungan, itu adalah perilaku munafik. Itu marobihat tijarah. Jadi perilaku munafik itu adalah tijarah, perniagaan yang pasti ruginya dalam pandangan Allah. Wah, ini kita hampir tiap hari dipertontonkan itu. Cuma jangan sekedar nonton, jangan sampai kita masuk ke wilayah itu, gitu, perilaku munafik itu. Yang kedua adalah tijaratan tahsyauna kasadaha, perniagaan yang dikhawatirkan kerugiannya. Itu ada dalam surat At-Taubah di ayat 24. Tijaratan tahsyauna kasadaha itu adalah perniagaan yang umumnya dikenal oleh manusia. Jadi perdagangan biasa gitu, usaha manusia. Tidak ada seorang pengusaha pun, seorang pedagang pun yang ingin rugi. Dia inginnya untung, jadi kerugiannya itu dikhawatirkan rugi, ingin untung, tetapi ketika dia masuk ke situ, harus siap-siap dia rugi. Kalau nggak siap-siap rugi, jangan berusaha, jangan berniaga. Itu tahsauna kasadaha, itu perniagaan yang biasa, yang dikhawatirkan kerugiannya. Dan yang ketiga adalah tijaratan lantaburo, perniagaan yang pasti untung, tidak mungkin bertemu dengan kerugian. Nah, ini biasanya didawamkan oleh orang yang jamaah haji di Jamarot. Kan aslinya sebenarnya Allahumma hajan mabruron wa zamban magfuron. Tapi kemudian kita suka dikembangkan. Kita biasa orang Indonesia itu ingin sesuatu yang ideal kalau dari aspek doa gitu. Allahumma hajan mabruron,
wasa'ian maskuron, wazamban magfuron, watijaratan lan taburo. Perniagaan yang pasti untungnya. Tapi sayangnya kayaknya jamaah haji banyak yang tidak tahu itu. Dan para pembimbingnya juga tidak menjelaskan mana yang tijaratan lan tabur itu. Di otaknya orang yang ibadah haji umumnya tijaratan lan tabur itu disamakan dengan tijaratan tahsauna kasadaha. Walaupun sebenarnya perilakunya pada waktu ibadah haji memenuhi pada tijaratan lan tabur, tapi karena dia melakukan sesuatu tapi tidak ngerti itu gitu. Dan pembimbing banyak yang tidak menjelaskan itu. Surat Fatir menunjukkan 3 indikator yang disebut tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak rugi itu. Yang pertama adalah tilawatil Quran. Dan tilawah itu bukan sekedar membaca. Karena membaca dalam kamus besar bahasa Indonesia itu hanya melafalkan, menyatukan beberapa huruf menjadi kalimat lalu dilafalkan, diucapkan. Dari sesuatu tulisan itu membaca. Tapi tilawah itu tidak hanya itu. Makanya bukan main, ada tilawah, ada kiroah. Al-Quran menyebut seperti itu, ada tadarus begitu. Itu macam-macam itu maknanya. Jadi ketika tilawah dia membaca, tapi membacanya itu menggunakan 3 potensi utama. Apa 3 potensi utama itu? Pendengaran, penglihatan, otak seluruhnya. Itu tilawah. Dan itulah syukur. Jadi syukur sering diterjemahkan terima kasih tidak tepat. Karena syukur itu oposisinya kufur. Bila kufur diberi makna menutup, maka syukur artinya membuka. 14 kali ujung ayat dalam Al-Quran berbunyi la'allakum tashkurun. Dan yang paling signifikan itu surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah itu mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian itu dalam keadaan tidak tahu sesuatu pun, betul kan? Nah, semua manusia ketika lahir ke dunia tidak tahu sesuatu pun. Tapi ketika nanti meninggal dunia, tidak semua manusia begitu. Ada sebahagian manusia yang tidak tahu lagi apa-apa yang pernah diketahuinya. Itu arzalil umur. Itu likaila ya'lamu ba'da ilmu. Jadi umur yang paling rendah atau bahasa hukumnya umur yang paling hina. Dan itu pakai ain. Kan ada umur pakai ain, ada umur pakai amzah. Kalau umur pakai ain itulah usia. Kalau umur pakai amzah itulah urusan. Nah, usia yang paling hina, usia yang paling rendah adalah ketika orang tidak tahu lagi apa-apa yang pernah diketahuinya. Sehingga kenapa ada syariat talqin. Tapi kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan menjadi orang-orang yang tidak perlu ditalqinkan. Sudah bisa sendiri gitu. Lalu yang kedua apa? Yuqimus sholat. Mereka tetap melaksanakan sholat secara berkesinambungan. Jadi yang biasa disebutnya mendirikan sholat, itu saya mengembangkan maknanya menjadi melaksanakan sholat berkesinambungan. Makanya ada qobla, ada ba'da, ada fardu. Dan ada yang disebut sholat tatawu. Dan yang paling menonjol sholat tatawu itu yang jumlah rokaatnya tidak ada bandingan dan ujiannya dalam menyendiri. Yaitu sholat nawafil, sholat tahajud, qiyamul lail, tarwih, sholat tambahan berpuas-puas. Makanya tidak ada bandingan jumlah rokaatnya.
Dia 11 rakaat didahului oleh iftitah 2 rakaat. Bila kita melakukannya di penghujung malam, maka itu nilai keutamaannya lebih tinggi. Kita suka berdoa, Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Duhai Rob, jangan kau tinggalkan aku dalam kesendirian, sekalipun aku suka menyendiri. Nah, Qiyamul Lail itu menyendiri di tengah malam yang sunyi. Lalu dilanjutkan sholat itu berkesinambungan, bukan dalam keadaan senang saja, bukan dalam keadaan susah saja. Susah dan senang sholat tidak diabaikan. Apalagi kalau Qiyamul Lail kan doanya bukan main itu. Qul Robbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah perintahkan langsung doanya seperti itu. Nah, suka ada orang-orang yang tahajud terus-terusan ingin keluar dari masalah. Tapi setelah keluar dari masalah tahajudnya berhenti. Berarti kufur itu. Mestinya ketika banyak masalah lalu tahajud, lalu ketika selesai masalah itu tahajudnya harus semakin sering dan mantap begitu. Nah ini repotnya di kita, pengen sukses tahajud, pengen jadi tahajud, pengen punya mantu yang begini tahajud, semua terpenuhi, berhenti tahajudnya, itulah kufurnya itu. Makanya ayatnya tidak dipisah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ketika bapak, saya, jamaah, ibu-ibu, itu ketika kita membuka pendengaran, membuka penglihatan, membuka otak seluruhnya, itulah bagian dari syukur. Kita buka. Ketika kita membuka, maka terbuka. Ketika terbuka jadi lapang. Sederhana aja, ketika kita misalkan ada di kamar, paling luas kamar berapa kali berapa. Setiap kamar pasti ada jendela. Maka begitu dibuka jendelanya, tidak lagi 5 kali 5 yang kita dapatkan, bukan main luasnya. Itu yang dimaksud berlapang-lapang itu. Tetapi orang tidak ingat itu, tadi itu ma'isyatan donka, penghidupannya sempit. Yang ketiga, tijaratan lan tabur itu adalah berinfak. Konon kabarnya dulu ada tokoh Muhammadiyah di Jogja memahami infak itu karena mimma rozaknakum, dan mimanya itu tidak dipisah, tidak min, ma, tidak begitu nulisnya, tapi mimma itu ternyata berbeda katanya gitu. Karena mimma bukan minma nulisnya, maka pengertiannya bukan dari sebahagian, tapi seluruhnya. Nah nanti ketika menggunakan akal sehat, di surat Al-Furqan kaitannya dengan ibadur Rahman, itu strateginya tidak boros, tidak kikir. Tapi prinsipnya itu dibelanjakan semuanya. Ada kepada keluarganya, ada pada umat. Makanya nanti bila sudah sampai pada bab waris menarik itu. Di Al-Quran itu dan hadis itu ada bab bagi waris. Tetapi tidak ditemukan satu ayat pun, satu hadis pun yang memerintahkan meninggalkan harta waris. Jadi bila begitu, hakikatnya ketika kita meninggalkan dunia masih ada harta yang kita tinggalkan karena belum selesai kita mengembalikan segala titipan itu kepada Allah. Maka ahli waris berkewajiban menyelesaikan itu. Tapi repotnya begitu bagi waris kan dianggapnya bagi keuntungan itu. Rame aja akhirnya, bagian laki, bagian perempuan, hanya itu yang rame itu. Saya sering protes, coba lihat bab waris itu gitu. Ada orang misalkan, wah dikumpulkan anak-anaknya ahli warisnya. Nikahnya bapakmu dan ibumu ini nggak lama lagi. Nggak lama lagi di dunia itu kemungkinan dua ya. Satu karena usia. Pak Jerry usia 70 tahun itu sudah mutmainah itu. Kapan saja. Saya 66 tahun kritis. Kritis. Kalau yang 40 tahun ke sana masih mikir
berbagai macam keinginan, itu masa muda kurang bahagia itu. Mestinya begitu usia 40 tahun itu hatta iza balago asyudahu wa balago arba'ina sanah. Lalu ada doanya itu Robi Auzini dan seterusnya itu Al-Ahqaf 15. Itu mestinya begitu 40 tahun ke sana, itu 40 tahun itu katakanlah mantapnya di situ. Itu orientasinya harus 5 saja. Orientasi bersyukur, orientasi amal diterima, orientasi lahirnya keturunan yang lebih baik, orientasi bertobat, totalitas pasrah diri pada Allah. Tidak lagi berpikir syahwat macam-macam itu. Nah, rupanya untuk negara kita ini, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, banyak yang belum selesai syahwatnya. Ya, syahwat itu bukan berarti birahi saja. Ini kalau sudah di Kalimantan, Sumatera itu masjid itu megah-megah seperti ini, Pak. Sampai tiang pun banyak begini kan. Itu teman saya waktu merancang konstruksi Masjid Atin di Taman Mini, bukan begitu luas, permintaan Pak Harto Al-Huyarham tidak ada tiang di tengah. Pusing tuh teman saya itu, tapi berhasil. Itu Masjid Atin itu besar begitu kan nggak ada tiang di tengah itu. Saya nggak tahu filosofinya banyak tiang itu apa, konstruksi atau apa. Dan juga tidak pakai tiang tetap bagus kok. Tapi itu gambaran kemegahan dikembalikan kepada Allah. Nah itulah tijaratan lan tabur, tilawah, sholat, infak. Bila kita perhatikan ini kan semua urusan waktu. Kalau urusan waktu, wah ternyata orang Barat mengatakan waktu itu adalah uang. Berarti di situ mal, harta dikorbankan semua. Karena itu bagi seorang Muslim yang ngerti begini. Hari demi hari, usia bertambah, jatah hidup berkurang, namun semangat hidup tidak akan pernah turun. Karena dia menyongsong kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi. Nah, saya tadi mukadimah memakai alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ternyata tahmidnya ahlul jannah. Ada lagi satu nanti tahmidnya ahlul jannah itu. Alhamdulillah allazi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Jadi ada 2 model tahmid ahlul jannah. Jadi Pak, bila ada ustadz, mubaligh, khotib mengucapkan alhamdulillah allazi hadana li hadza, bukan mukadimah untuk khotib saja. Jadi saya kesini masuk ke al jannah. Tapi karena ini dunia sementara. Jadi al jannahnya ini masih sementara. Sebab kalau saya menyebutkan ini abadi, ya saya nggak pulang lagi ke Bandung. Nah, jadi itulah tawaran dari Allah. Maka mengapa Muhammadiyah semboyannya itu nasrum minallah wa fathun qarib? Kenapa tidak sampai wa basyiril mu'minin? Itu ayat Qur'annya sampai wa basyiril mu'minin. Tapi karena ini perjuangan, justru kenapa ada kalimat wa basyiril mu'minin, maka semboyannya nasru minallah wa fathun qarib. Karena ini bukan membaca Quran, tapi semboyan. Itu diresmikannya tahun 1985. Pada saat itu Muhammadiyah dihadapkan kepada persoalan asas organisasi, harus berganti menjadi asas Pancasila. Kita pusing mikirnya, ternyata Pak Harto waktu itu inginnya cuma itu aja. Padahal rumusan yang lainnya lebih tajam lagi dari rumusan sebelumnya. Tapi kata Presiden waktu itu, ya saya kan mintanya asas Pancasila itu sebagai asas organisasi, gitu. bukan asas kehidupan. Namun di kita kadang-kadang kan, menghadapi sebetulnya lompatan, tapi kita hadapi sebagai bahaya. Karena cuma batu kecil, ketika kita olahraga kan tinggal dilompati aja kan, karena olahraga. Tapi kita jadi stres, olahraga tapi stres, ya sakit juga akhirnya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan pada bapak-bapak, pada jamaah yang menginspirasi saya, bagaimana di antara keberkahan itu yang ingin kita dapatkan, dan bagi kita berkah itu adalah kenikmatan berkesinambungan. Dan itu didapat manakala kita telah memilih tawaran dari Allah dari 3 macam tijarah itu.
kita pilih tijaratan lan tabur. Jadi penghidupan kita akan jadi lapang ketika kita sepakat dengan Allah bahwa yang dititipkan oleh Allah kepada kita terus kita salurkan, kita bagikan untuk kesemangat berbagi itu. Makanya mengapa Muhammadiyah membentuk yang namanya lembaga amil zakat, infak, sodakoh itu. Bahkan ditambah dengan wakafnya itu. Demikian, insya Allah kita bisa berjumpa lagi, sekalipun di dunia tidak berjumpa lagi, nanti di Al-Jannah. Walaupun mungkin bapak-bapak mendahului saya, silahkan. Yang penting masuknya saya dulu. Sekali demikian ya Pak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.